Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam kebajikan rahayu. Semoga kalian semua dan keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan limpahan rezeki untuk selama-lamanya. Selamat datang di kanal ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengunjungi dan bergabung dengan kami. Mungkin hari ini tepatnya saya harus menyampaikan dan ingin mengajak teman-teman semua yang selalu mencintai NKRI untuk bersama-sama merenungkan dan membahas berbagai isu yang kini kerap menjadi sorotan serta pembicaraan oleh berbagai kalangan yakni seputar keadaan perpolitikan Indonesia dan juga perilaku tindak pidana korupsi. Karena dua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Politik yang berperan untuk mengendalikan perjalanan pemerintahan negara kita dan tindakan perilaku korupsi ini satu perbuatan yang mungkin menghalangi bagi kita untuk membuat kehidupan kita semua mungkin, tapi khususnya rakyat lebih maju lagi, lebih layak lagi, dan lebih sejahtera. Topik yang saya bahas ini memang selalu menimbulkan banyak pertanyaan, kritik, bahkan keresahan di hati kita semua. Karena dua-duanya itu berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk membahasnya dengan cara-cara yang lebih santun, santai,
yang tetap menjaga adab, namun tetap bermakna. Kita tidak hanya berbicara, tapi berusaha bersama-sama mencari solusi yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi kebaikan kita bersama. Dalam diskusi ini saya tidak berusaha atau berniat untuk menggurui, apalagi mencari pembenaran atas sudut pandang tertentu. Namun sebaliknya, saya ingin membuka ruang dialog yang sehat dan sangat menyenangkan. Kita saling berbagi pandangan, ide, mungkin juga sedikit guyonan, agar suasananya tidak selalu tegang dan jenuh, tapi tetap cair, namun tetap bermakna. Oleh karena itu, saya ingin mendengar pendapat kalian, ide, masukan, saran, solusi, atau bahkan pengalaman, sehingga dapat memperkaya diskusi kita ini. Saya yakin kita semua punya niat yang sama, niat yang baik untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Hanya dengan cara dan peran yang berbeda. Karena setiap manusia pasti mempunyai cerita hidup yang tidak sama. Mari kita mulai dari langkah kecil, yaitu dengan berdiskusi, bukan berdebat. Karena berdebat itu biasanya ujungnya itu selalu terjadi perbedaan. Di sini kita belajar dan juga memberikan contoh bahwa saling menghargai dan menghormati itu adalah satu perbuatan yang paling mulia. Untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan apa yang saya sampaikan, silakan tulis komentar. Sampaikan pandangan kalian, kritik, saran, masukan. Saya akan membaca setiap masukan yang kalian berikan dan mencoba merespon dengan sebaik-baiknya.
jadi hal itu juga untuk kebaikan saya secara pribadi, untuk langkah selanjutnya. Karena melalui diskusi yang santun, tetap menjaga etika dan edukatif, kita bisa saling belajar dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Dan yang pasti, tayangan ini tetap menjaga objektivitas, elegansi, dan mengundang yang menyaksikan tayangan ini untuk berpikir lebih mendalam. Baik kawan, dalam kesempatan ini saya ingin membawa sebuah tema dalam bahasan kita, yakni mengapa Megawati dan PDIP membabi buta dalam membela Hasto yang ada kaitannya dalam kasus tindak pidana korupsi. Ketika partai besar seperti PDI Perjuangan ketika menghadapi sorotan publik terkait adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret salah satu kadernya, apalagi ini sekjennya, yakni Hasto Kristianto, jelas berbagai pertanyaan besar itu pasti akan muncul. Mengapa partai dan tokoh sentral seperti Megawati Soekarno Putri tampak begitu gigih dan ngotot untuk membela Hasto? Padahal sebelumnya juga banyak kader-kader dari PDI. Masih ingat pada saat pandemi? Ingat, pada saat pandemi itu adalah musibah kemanusiaan yang hampir menghantam seluruh dunia. Di mana pada saat itu Menteri Sosial adalah kader dari partai PDI, yakni Juliarti Batubara. Akhirnya terjaring OTT oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan terhadap keuangan bantuan sosial untuk COVID-19. Tapi saat itu baik Bu Mega maupun kader-kader lainnya tidak terlalu frontal dalam menghadapi atau menanggapi kasus-kasus tersebut. Tapi kenapa untuk Hasto ini kok begitu berbeda?
dan terlihat fenomenal. Nah, kakak, iya, pembelaan terhadap Hasto ini murni soal pembelaan terhadap kebenaran, atau ada kepentingan lain yang lebih besar di balik layar. Sebagai sekjen, Hasto merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas internal PDIP. Dan Megawati sebagai ketum tentu memahami pentingnya figur Hasto dalam mengelola dinamika partai yang kompleks. Dan mungkin membela Hasto ini merupakan langkah untuk menunjukkan soliditas partai di tengah ancaman skandal yang berpotensi menggoyang fondasi kepercayaan kader dan para pendukung. Menjelang tahun politik kemarin yang sudah kita lewati, ya, kasus korupsi yang menyeret sekjen partai PDIP, tentu hal tersebut merusak citra partai secara signifikan. Dan pembelaan terhadap Hasto ini bisa dinilai sebagai upaya untuk menjaga citra PDIP agar terlihat tetap kokoh dan kuat di mata publik dan masyarakat Indonesia. Namun langkah ini juga menimbulkan risiko besar. Jika pembelaan tersebut justru memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap partai PDIP. Sebagai tokoh sentral, Megawati dikenal memiliki loyalitas tinggi terhadap orang-orang yang dianggap berjasa pada partainya. Dan jika Megawati merasa Hasto telah banyak berkontribusi, pembelaan tersebut bisa saja dianggap sebagai penghargaan pribadi. Namun tindakan ini menjadi sangat berbahaya, bisa menjadi pedang bermata dua jika pembelaan tersebut akhirnya mengorbankan prinsip integritas dan keadilan. Isu yang paling mengemuka pada saat ini adalah sejauh mana
PDIP sebagai partai yang mengeklaim berkomitmen pada pemberantasan korupsi, maka PDIP harus berani bersikap transparan dalam menghadapi kasus ini. Karena pembelaan yang membabi buta tanpa disertai dengan klarifikasi yang sangat kuat, pada akhirnya akan memperkuat kesan masyarakat ada sesuatu yang diduga atau anggapan oleh masyarakat yang sengaja disembunyikan. Kasus Hasto dan reaksi PDIP memang memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Karena dalam politik, kebenaran memang sering menjadi relatif. Tergantung pada sudut pandang dan kepentingan. Namun publik mempunyai hak. Masyarakat, rakyat Indonesia ini punya hak untuk mengetahui kebenaran. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan uang rakyat. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman yang selalu mencintai NKRI ini untuk terus mendesak dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak tanpa terkecuali. Dan harapan yang paling besar dari masyarakat ini adalah hukum itu ditegakkan secara tegas tanpa intervensi politik, sehingga akhirnya keadilan benar-benar berpihak pada kebenaran. Ada pertanyaan yang menyeruak dan menyibak dalam kegaduhan ini. Tapi ini jelas bagi masyarakat yang hanya mencintai NKRI. Apakah selain kasus Harun Masiku ada kasus besar yang terkait yang ditakuti oleh Hasto dan PDIP? Nama Hasto memang kerap menjadi sorotan dalam berbagai isu politik dan juga hukum, terutama kasus korupsi yang menyeret salah satu kadernya, yakni Harun Masiku, yang hingga kini kasus ini masih misteri karena keberadaan Harun Masiku tidak diketahui di mana rumahnya. Tentu hal tersebut merupakan skandal yang telah merusak citra partai.
hanya kasus Harun Masiku yang menjadi beban Hasto dan PDIP, atau ada kasus lain yang terkait yang lebih besar, yang apabila ini dibuka, hal tersebut akan mengancam keutuhan PDIP. Hasto sebagai sekjen PDIP memiliki peran strategis dalam berbagai dinamika partai. Dalam posisi ini, Hasto tidak hanya bertanggung jawab terhadap keputusan internal, tetapi juga seringkali terlibat dalam manuver politik yang memiliki konsekuensi hukum. Beberapa dugaan kasus yang mungkin menjadi perhatian adalah yang pertama, dana kampanye pemilu. Isu terkait sumber dana kampanye seringkali menjadi area yang rawan untuk sebuah partai besar. Ada dugaan bahwa pendanaan tidak selalu bersumber dari jalur resmi. Yang kedua, proyek strategis yang melibatkan elit partai PDIP. Dalam beberapa proyek strategis pemerintah, nama PDIP memang seringkali disebut, meski hal tersebut jarang diungkap secara gamblang dan secara tuntas. Apakah Hasto mengetahui hal tersebut atau sesuatu yang lebih ketimbang yang selalu disampaikan kepada publik? Lalu mengapa Hasto begitu ngotot dan PDIP juga gigih bertahan agar Hasto tidak ditahan oleh KPK? Hari ini jejak digital, rekam jejak itu tidak bisa dihilangkan, dimusnahkan, apalagi dihilangkan. Ada alasan kuat mengapa Hasto nampak melakukan segala cara untuk menghindari jerat hukum. Dan mungkin ada alasan yang mendasari, yakni Hasto dianggap berpotensi mengungkap keterlibatan orang lain. Jika Hasto ini ditahan, ada kekhawatiran bahwa Hasto akan membeberkan informasi yang melibatkan tokoh-tokoh penting lainnya yang ada di Indonesia, baik di dalam internal PDI maupun di luar PDI. Karena kita semua tahu bagaimana orang untuk menjadi caleg atau kepala daerah. Tapi apakah
iya Hasto ini berani. Karena nantinya Hasto ini yang hari ini masih dibela PDIP, bisa jadi nanti dia malah akan menjadi musuh utama bagi partainya sendiri. Bahkan tadi saya sempat menyaksikan tayangan video YouTube, Bang Teddy mengatakan dengan mengutip kalimat bahasa Jawa ya. Tapi ini kaitan seperti yang saya tadi awalnya saya sampaikan. Kenapa PDI dan Bu Mega ini terkait dengan kasus yang menimpa Hasto ini terlalu ngotot. Padahal sebelumnya tidak ada yang gitu. Apa ungkapan bahasa Jawa itu? Apa tadi? Intinya mati siji mati kabeh. Jadi bisa saja, karena itu sudah seringkali saya ungkapkan ke anggota saya, teman-teman saya. Hasto bisa jadi karena karakternya memang seperti itu, dia tidak ingin sakit sendiri, maka dia memberikan warning, apabila kalian tidak berjuang untuk ya kita sakit ya sakit semua, mati satu mati semua. Mungkin kemungkinan namanya perkiraan kemudian. Ada lagi satu hal, selain kasus Harun Masiku, ada kemungkinan bahwa Hasto dan PDIP juga takut pada satu penyelidikan lebih dalam terkait pengaruh oligarki. Ada spekulasi bahwa keterlibatan oligarki mendanai kegiatan partai bisa saja, dan itu akan menjadi topik yang akan terungkap. Yang kedua, hubungan gelap dengan pihak-pihak tertentu. Mana dalam hal ini keterlibatan pihak eksternal seperti pengusaha atau aktor politik lain yang nantinya bisa mencuat jika investigasi dilakukan oleh KPK semakin intensif. Dan kasus ini memberikan gambaran bahwa transparansi dan integritas seringkali menjadi tantangan besar bagi partai politik. Namun jika kebenaran tidak ditegakkan, maka bukan hanya PDIP yang akan dirugikan, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi akhirnya menjadi bimbang. Apalagi kasus ini sebenarnya masyarakat ini sudah banyak menaruh ketidakpercayaan lagi sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Kita tidak boleh berhenti, tidak boleh hanya menjadi penonton saja. Kita terus mendorong
KPK dan juga lembaga hukum lainnya untuk segera melakukan satu tindakan tegas tanpa pandang bulu. Jika hukum itu dianggap sebagai panglima, maka pada akhirnya hukum itu harus berpihak pada kebenaran. Siapapun itu harus bisa menghargai dan menghormati. Dan siapapun telah melakukan satu perbuatan melanggar hukum, satu perbuatan melawan hukum, ya harus siap menanggung konsekuensinya. Tanpa perlu lagi bermain sandiwara, apalagi menyalahkan lain. Kalau mau jadi pejuang, jadilah pejuang. Jika hanya keluar-keluar saja, maka masyarakat akan menganggap bahwa kalian bukan pejuang, tapi pecundang. Baik, sahabat semua, saya kira yang bisa saya sampaikan hanya ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan satu manfaat atau pembelajaran untuk kebaikan kita bersama. Dan di sisi lain, kecintaan saya terhadap PDIP ini saya sampaikan. Karena tidak hanya PDIP, bahkan partai-partai lain itu ketua umumnya, bahkan P3 2 kali ketua umumnya. Di agama lah, yang terakhir Mahfud Muji. Situ ketua umum Golkar, Wiranto. Yang pertama adalah ketua umum PKS. Biasa saja. Ya politik ya begitu. Karena di dalam politik tidak ada teman ataupun lawan yang ada adalah kepentingan. Baik, saya kira cukup di sini. Apabila ada salah-salah kata, ada penyampaian yang kurang berkenan dan dianggap ngawur tadi penyampaian, ya nggak apa-apa. Ya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf. Saya mengakui saya masih banyak kekurangan dan saya juga al-fakir dalam ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.